Sedikit lagi kita sudah memasuki tahun 2022. Wah, cepet banget emang. Apakah kalian sudah merasa 2021 ini cukup produktif untuk kalian? Kalau belum, minimal jangan sampai kudet sama informasi seputar dunia fotografi dan videografi. Apalagi untuk Shutter News di minggu ini, yang episode kali ini, informasinya pun akan sangat menarik. Informasi pertama ada dari brand Tokina yang ternyata mereka merilis produk yang menurut gua sangat unik. Jadi mereka punya produk yang menyerupai red dot yang biasa jadi aksesoris atau attachment pada senjata api. Dan kalian juga bisa lihat kalau cuma produknya doang ini jelas terlihat kayak attachment buat pistol. Nah, fungsi dari produk ini katanya itu untuk assist kita saat mengeker objek ketika menggunakan lensa tele atau lensa super tele. Biar kita bisa melatih diri kita untuk bisa mengejar objek tele dengan cepat. Kayak lagi berding atau motret-motret di alam liar yang momennya nggak bisa diulang. Gua rasa cukup masuk akal mengingat kalau red dot di Warzone pun itu akan meningkatkan poin mobility senjata kita dan meningkatkan poin aim down sight kita juga. Sehingga aiming target menjadi lebih cepat dan akurat. Dan dalam praktek fotografi, nggak cuma berlandaskan game aja, gue sih bisa jamin juga, salah skripnya, gue sih nggak bisa jamin tapi kayaknya bakal ngaruh juga. Soalnya gue ngerasain sendiri, gue ngerasain banget pas lagi berding ada momen bagus mata gue masuk ke EVF kamera dan gue malah kehilangan arah di mana momen tersebut terjadi karena lensanya udah ngezoom jauh banget dan pas gue gini gue nggak tahu nengok ke arah mana gitu spesifiknya untuk mendapatkan momen yang tadinya gue lihat sendiri pakai mata gue. Karena emang sesusah itu, terutama saat di vokal yang sangat tele. Kayak bermain di mungkin 400-600 mm itu susah banget nyari momennya ketika kita masuk ke EVF mata kitanya. Lalu di demonya juga kalian bisa lihat kalau si bapaknya itu motret tele tanpa melihat ke EVF-nya untuk framing karena dia sudah mengandalkan si telefinder atau si red dot-nya ini. Gue nggak tahu sih produk ini bakal sampai ke Indonesia atau enggak, bakal dimasukin atau enggak sama Tokina Indonesia, tapi yang jelas ini sangat menarik perhatian gue. Dan berbicara soal Tokina, kita juga kemarin baru aja unboxing beberapa lensa Tokina untuk Fujifilm. Ada versi Sony-nya juga, cuman kita unboxing yang versi Fujifilm karena ya kita di sini pakai kamera Fujifilm utamanya. Tapi kalau kalian pengguna Sony dan kepo aja sama bentukan lensanya sendiri, kenapa gue belepotan ya? Tapi kalau kalian pengguna Sony dan kepo aja dengan bentukan lensanya sendiri, kalian juga bisa cek videonya. Karena harusnya secara fisik bentuknya itu sama-sama aja. Informasi kedua hadir dari brand Oppo lagi. Kayak yang kita bahas minggu lalu soal teknologi retractable kameranya. Cuman kali ini ada beberapa informasi tambahan yang ditambahkan di video teaser lanjutannya dan berlandaskan artikel di GSM Arena. Jadi mengutip dari GSM Arena, HP ini akan menggunakan sensor 1/1.56 inch beresolusi 50 megapiksel dari Sony dengan nama Sony IMX766. Jadi resolusinya bakal cukup besar untuk menambah ekstra digital zoom di foto kita nantinya. Dan dari teasernya juga terlihat kalau kameranya ini, jadi minggu lalu gue menyimpulkan dia tahan benturan ketika jatuh, tapi ternyata enggak, dia menambahkan detail lebih lanjut di mana dia secara otomatis akan menarik kembali kameranya bila tanpa sengaja HP-nya terjatuh untuk mengurangi resiko damage pada kameranya. Jadi bukan tahan benturan, jadi lebih spesifik kalau misalkan jatuh dia otomatis kameranya akan masuk lagi. Tetap riskan sih, tapi ya paling enggak ada langkah antisipasi. Tetap gua rasa HP ini bakal jadi gadget yang menarik, so kita tunggu aja kehadiran dan review-reviewnya di luar sana. Selanjutnya ada informasi seputar kamera Lumix, tapi sayangnya belum informasi yang baik karena mengutip dari DP Review, Lumix telah mengumumkan kalau mereka mendelay kedatangan kamera Lumix GH6. Katanya awal diumumkan development announcement-nya itu Mei kemarin dan bakal diluncurkan akhir tahun ini, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan bagi mereka sehingga terpaksa memundurkannya ke 2022. Yang lucu dari kisah ini adalah gua nggak mendengar apa-apa soal GH6. Tahu-tahu udah diundur aja. Mungkin karena development announcement-nya juga nggak semenarik itu, mungkin. Jadi building hype-nya juga nggak seefektif Canon R3 dan juga Nikon Z9. Jadi ya gua rasa Lumix harus membuat gebrakan yang besar di kameranya yang akan datang.
Lanjut lagi, ada informasi seputar kamera Sony A7 Mark IV yang sejauh ini hilalnya belum terlihat di Indonesia. Tapi ada salah satu artikel yang menarik di DP Review yang mengatakan kalau Sony A7 IV ini punya kualitas gambar dengan detail yang sangat baik, tapi mulai tertinggal oleh pesaingnya di ISO tinggi. Ini menarik karena ini kamera Sony gitu kan yang selalu dipuja-puja akan ISO tingginya. Tapi di sini mereka nggak menjabarkan perbandingannya, melainkan memberikan media interaktif untuk kita melihat sendiri perbandingan antar kamera secara detail berdasarkan hasil pengetesan di studio mereka. Kita juga punya kontrol yang banyak untuk melihat kualitas dari masing-masing gambar yang dihasilkan kameranya. Dan emang gua lihat di ISO 25600 si A7 IV ini noise-nya masif banget kalau dibandingin sama Nikon Z6 Mark II. Tapi ya nggak heran juga karena itu angka ISO yang tinggi banget dan si A7 IV ini resolusinya lebih besar di 33 megapiksel. Sebenarnya sih buat gua masalah noise-nya nggak sesignifikan itu ya. Tetap ini kamera bagus yang sangat diantisipasi kehadirannya di Indonesia. Cuman gua suka aja buat bahan clickbait judul dan gua suka banget sama DP Review yang put effort banget bikin pengetesan tersebut. Silahkan kalian meluncur aja ke sana karena kameranya pun bisa diganti-ganti opsinya. Yang mau mampir, linknya udah gua taruh di deskripsi. Terakhir ada informasi seputar lensa mengutip dari fujirumors.com yang judulnya itu berbunyi ketika Sigma sedang tertidur, Tamron udah confirm mau rilis 3 lensa lagi buat Fujifilm. Beberapa di antaranya itu terindikasi bakal jadi lensa 11-20 mm f2.8 dan 17-70 mm f2.8. Angka yang kayaknya bakal cukup menarik buat dicobain. Emang ini juga harusnya jadi panggilan untuk Sigma, jadi judulnya menurut gue cukup tepat gitu karena sistem Fuji udah banyak diminati pengguna profesional dan kita sangat menunggu opsi-opsi ekosistem lensa yang menarik dari brand-brand lainnya. Tapi ya karena informasi ini berasal dari website rumor, mungkin jangan dianggap sebagai informasi yang konkret dulu. Cuman tetap menarik karena beberapa kali rumor itu belakangan ini banyak banget yang tepat. Jadi gue sangat menunggu kabar dari Tamron ini yang menciptakan lensa untuk Fujifilm lagi. Karena kemarin gue nyobain yang 18300 tuh oke banget ya. Kalau kalian belum nonton silahkan cek juga reviewnya. Oke, paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. By the way kalau kalian kepo, ini kita pakai mic Catevo. Silahkan cek video yang terbarunya gitu karena ya ada penjelasan bagaimana dia bisa ada labelnya juga di sini. Tapi ya itu. Ya, semoga di episode kali ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian atau bisa sekedar jadi hiburan aja di awal minggu ini sebelum kalian kembali produktif. Kalau ada pendapat atau informasi tambahan yang mungkin menarik buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera Adaska, melaporkan langsung dari studio Estek Media.